Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 makalah yang beranggotakan Anis Sylvia Nuraini, Vina Apriyatni, dan Yusef Saifulur Rahman. Kami mengangkat judul Berpikir Kritis dalam Pembelajaran Matematika. Dengan latar belakang, berpikir kritis adalah berpikir yang memeriksa, menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek dari situasi atau masalah, termasuk di dalamnya mengumpulkan, berorganisir, mengingat, dan menganalisa informasi. Berpikir kritis termasuk kemampuan membaca dengan pemahaman dan mengidentifikasi materi yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Berpikir kritis adalah analitis dan refleksif sebagai keterampilan berpikir tingkat tinggi yang harus dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Dalam hal ini dibahas mengenai kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika. Metode yang kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif, kajian pustaka. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut. 1. Apa pengertian dari berpikir kritis? 2. Apa unsur-unsur dalam berpikir kritis? 3. Apa pentingnya berpikir kritis? 4. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis? 5. Bagaimana perkembangan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika? Adapun tujuan pembahasan yakni 1. Pengertian berpikir kritis, 2. Unsur-unsur berpikir kritis, 3. Pentingnya berpikir kritis, 4. Cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis, 5. Perkembangan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika. Nah, langsung masuk ke pembahasan. Pengertian berpikir kritis. Istilah berpikir kritis sering disamakan artinya dengan berpikir konvergen, berpikir logis, dan reasoning. R.H. Ennis dalam Hassaubah 2004 mengungkapkan bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Nah, indikator kemampuan berpikir kritis dapat diturunkan dari aktivitas kritis siswa sebagai berikut. Yang pertama, mencari pernyataan yang jelas dari setiap pertanyaan. Yang kedua, mencari alasan. Yang ketiga, berusaha mengetahui informasi dengan baik. Yang keempat, memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan menyebutkannya. Yang kelima, memperhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan. Yang keenam, berusaha tetap relevan dengan ide utama. Yang ketujuh, mengingat kepentingan yang asli dan mendasar. Yang kedelapan, mencari alternatif. Yang kesembilan, bersikap dan berpikir terbuka. Yang kesepuluh, mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan sesuatu. Yang ke-11, mencari penjelasan sebanyak mungkin apabila memungkinkan. Dan yang ke-12, berpikir secara sistematis dan teratur dengan bagian-bagian dari keseluruhan masalah. Nah, selanjutnya unsur berpikir kritis. Yang pertama itu fokus. Untuk membuat sebuah keputusan tentang apa yang diyakini, maka harus bisa memperjelas pertanyaan atau isu yang tersedia. Yang coba diputuskan itu mengenai apa. Yang kedua, reason. Mengetahui alasan-alasan yang mendukung atau melawan putusan-putusan yang dibuat berdasarkan situasi dan fakta yang relevan. Yang ketiga itu inference, membuat kesimpulan yang beralasan atau menyungguhkan. Bagian penting dari langkah penyimpulan ini adalah mengidentifikasi asumsi dan mencari pemecahan, pertimbangan dari interpretasi akan situasi dan bukti. Yang keempat adalah situation. Memahami situasi dan selalu menjaga situasi dalam berpikir akan membantu memperjelas pertanyaan dan mengetahui arti istilah-istilah kunci, bagian-bagian yang relevan sebagai pendukung. Yang kelima, clarity, menjelaskan arti atau istilah-istilah yang digunakan. Dan yang terakhir adalah overview, langkah kembali dan meneliti secara menyeluruh keputusan yang diambil. Nah, selanjutnya adalah pentingnya berpikir kritis. Berpikir kritis memungkinkan siswa memanfaatkan potensi seseorang dalam melihat masalah, memecahkan masalah, menciptakan dan menyadari diri. Yang kedua, berpikir kritis merupakan keterampilan universal. Yang ketiga, berpikir kritis sangat penting di era informasi dan teknologi. Terus selanjutnya, yang keempat, berpikir kritis meningkatkan keterampilan verbal dan analitik. Nah, dan yang kelima, berpikir kritis meningkatkan kreativitas. Dan yang terakhir, berpikir kritis penting untuk refleksi diri. Cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang pertama itu membaca dengan kritis, yang kedua meningkatkan daya analisis, yang ketiga meningkatkan kemampuan observasi atau pengamatan,
Yang keempat itu meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan bertanya, dan refleksi diri. Selanjutnya, pengembangan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika. Adakah cara lain? Dalam pertanyaan, dibuat kondisi soal tetap tidak berubah, kemudian fokuskan pada problem, serta siswa dimintai untuk mengerjakan soal tersebut dengan cara lain. Hal ini dapat melatih keterampilan berpikir kritis pada siswa. Yang kedua itu, bagaimana jika? Dalam pertanyaan ini, apabila kondisi soal berubah, maka berpengaruh pada jawaban soal. Kemudian siswa menganalisis soal yang berubah tersebut. Hal ini melatih keterampilan siswa berpikir kritis pada siswa. Yang ketiga, manakah yang salah? Dalam pertanyaan ini disajikan soal dan jawabannya, tetapi jawaban tersebut memuat kesalahan, misalkan pada konsep atau perhitungan. Kemudian siswa diminta mencari kesalahan, memperbaiki, menjelaskan, dan memperbaikinya lagi. Yang keempat itu, apakah yang akan dilakukan? Setelah menyelesaikan, siswa diminta membuat keputusan, misalnya lewat gagasan atau pengalaman pribadi siswa. Kemudian siswa juga harus menjelaskan dasar keputusan. Kelompok kami menyimpulkan bahwa berpikir kritis adalah berpikir yang memeriksa, menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek dari situasi atau masalah, termasuk di dalamnya mengumpulkan, berorganisir, mengingat, dan menganalisa informasi. Pada era disrupsi ini, teknologi dan kualitas SDM yang tinggi sangat dibutuhkan untuk bersaing secara global. Oleh karena itu, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis dapat dikembangkan melalui pembelajaran matematika. Kemampuan berpikir kritis memungkinkan siswa untuk terbiasa menghadapi tantangan dan memecahkan masalah dengan menganalisis pemikirannya sendiri untuk memutuskan suatu pilihan dan menarik kesimpulan, sehingga tercetak para lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing menghadapi era disrupsi.